السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh seorang kiai, masih hidup, tapi udah pindah, bukan di sono lagi. Saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah di sama saya nanti. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si murid ini ke dalam. Komatlah si muazin. Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh, kapan dia masuknya? Nah, ini namanya mecah badan. Nah, itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Ciri-ciri wali, nah ini ketahuan nih kalau udah orang yang ngelawan dia meninggal. Dulu di tempat saya ada Syekh Mukhtar Al-Khalidi An-Naqshbandi. Beliau Syafi'iyun, mufti, sudah mufti makamnya, dan usuli. Mentaksis sebuah ma'had Madrasah Tarbiyah Islamiyah di tempat saya, kelahiran saya. Ya. Beliau itu pernah diajak debat oleh seseorang, khrij Timur Tengah juga. Beliau ngajinya di Mekah waktu haji, tapi balik gak lama ya, cuma haji aja. Tapi lebih khatam ngajinya di gurunya Syekh Abdul Wahid As-Salihi dan Syekh Maulana Muhammad Sa'ad. Ya, semuanya Khalidiyun Naqshbandiyun. Syekh Mukhtar ini dianggap sesat oleh seorang syekh, saya nggak usah sebut namanya karena itu aib. Ya. Maka adalah muridnya mengajak, ayo dibuat aja di debat terbuka. Si orang yang suka menyesatkan Syekh Mukhtar ini buat syarat, saya mau debat yang dengan syarat, nanti kalau ente kalah, ente dan murid ente ikut saya, batalkan semua tarekat, tidak boleh ikut tarekat apa saja. Kata Syekh Mukhtar, baik, saya terima. Maka berdebatlah mereka. Pendek cerita, debatnya panjang, kita nggak usah banyak-banyak. Kalahlah si yang penantang. Kata Syekh Mukhtar, ente nggak perlu ikut saya. Tanya aja ente. Tapi dia gengsi. Akhirnya bubar dan nggak ada hasilnya. Hasilnya begitu aja. Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap mengatakan Syanus sesat, Syekh Mukhtar sesat. Apa yang terjadi? Dihikayatkan oleh guru saya yang bertemu dua orang ini, Syekh Hasan Basri Jalil, ya, bahwa orang ini sebelum meninggalnya, karena dia menyakiti para wali-wali Allah, orang-orang ahli zikir, dia lari-lari keluar rumahnya, masuk pasar, keluar kampung, biduni libas, tanpa pakaian. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita takut suul akibah itu, ya. Itu terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa antum, dosa saya, dosa antum semua, jangan pernah sakiti kekasih Allah. Itu. Baik. Nah, kekasih Allah itu bukan yang dikatakan oleh jamaahnya kekasih. Kekasih Allah itu bahasa kitanya wali. La ya'riful wali illal wali. Hanya wali yang tahu. Kalau jamaah yang ngomong enggak tentu. Apalagi kalau jamaah yang angkat mursyid. Ya, nah, itu mah walinya jamaah. Mursyidnya jamaah. Wali itu Allah yang angkat. Allahu waliyul mu'minin wal muttaqin. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi wali orang-orang yang beriman. Ya. Terus, jadi apa ciri-cirinya? Orang yang nyakitin mereka, kalau dia meninggal duluan, dia meninggal su'ul khatimah. Tapi biasanya wali ini akan selalu datang untuk doain dia. Ini terjadi pada Imam Ibn Arabi, dikafirkan 7 kali setiap ada salat. Ketika orangnya meninggal, dia bacakan Fatihah 70.000, bukan, tahlil 70.000, disebut dengan zikir itaqah. Man qalaha la khalal jannah, ya, yang baca ini kan masuk surga. Dihadiahkan, ya Allah, tolong 70.000 zikir ini engkau jadikan penebus kesalahan orang yang mengkafirkan.
Kenapa? Dia salah faham. Dia ingin memurnikan agama, tapi yang terjadi dia mengeruhkan agama. Ada nggak wali begitu sekarang? Malah seneng ya, rivalnya mati dia seneng. Dianggap, wah itu karena dia nyakitin saya, mati loh gitu. Begitu sekarang. Tapi kalau wali, dia sedih, dia maka oh iya dia mati karena nyakitin saya, tapi saya sedih, kasihan juga sih. Gitu. Ada perasaan kasihan yang minimal dikirim Fatihah. Ya, dengan Fatihah itu insya Allah ini bekal jawaban lah nanti di Munkar Nakir itu fitnatul kubur. Baik, yang ke-6-nya apa? Orang-orang ahlillah, pencinta Allah, pencinta para wali, ittifaqul alsinah bisana alaih. Semua sepakat memujinya. Siapa? Wali-wali Allah. Jadi bukan jamaah, ingat, bukan pengikut. Misalnya nih, saya punya pengikut jutaan. Pengikut saya mengatakan saya wali, ya saya belum tentu wali. Sampai ada satu wali yang mengatakan itu Ar-Razi waliullah, baru saya benar walinya. Gitu. Ya, persaksian itu perlu. Antum syuhadaullah fil ardh. Kalian adalah saksi Allah di bumi, begitu di hadis Muslim. Baik. Illa man ibtuliya bihasadihim, kecuali yang dihinggapi penyakit hasad. Sebentar dulu. Kita punya tokoh nih, dibenci orang, belum tentu yang membenci dia itu karena hasad. Bisa jadi salah paham. Kayak tadi, orang yang didoain Ibnu Arabi dia salah paham. Yang kedua bisa jadi karena memang dia tahu rahasia orang ini bahwa orang ini bukan wali. Gitu ya. Yang ketujuh, doa mustajab. Kita tambahin ke-8, ini langsung dikasih nomor ya, dipisahin nomornya. Zuhurul ayat. Allah munculkan ayat. Ayat itu artinya keramat. Bahasa Indonesianya keramat. Allah munculkan kadang-kadang keramat. Seperti melipat bumi, mecah badannya. Katanya masuk kamar, tahu-tahu di masjid ketemu. Jadi imam lagi. Ya. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh seorang kiai, masih hidup, tapi udah pindah, bukan di sono lagi. Saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah di sama saya nanti. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si murid ini ke dalam. Komatlah si muazin. Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh, kapan dia masuknya? Ini namanya mecah badan. Itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ya'qub. Ayatnya ada falamma ra'a burhana rabbih. Kisah Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Ayahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh loh itu, yang udah pernah ke sana. Mereka pernah ke Al-Quds? Belum ya? Ke Mesir? Siapa yang udah pernah nih? Musa pernah ke Mesir ya? Oh, selatannya ya. Alhamdulillah aneh pernah sana ya. Jauhnya bukan main. Apalagi kalau kita mau ke Yerusalem lewat Sinai. Lewat darat. Ta'ban. Ya. Itu kok bisa? Nabi Ya'qub muncul di hadapan Nabi Yusuf. Lalu Torabahu. Mukulnya pakai tongkat. Sampai Nabi Yusuf kaget. Padahal lagi terkesima. Sisi nafsiyah. Dan itu tidak dosa, karena masih dalam sisi khatarat. Lintasan-lintasan manusiawi. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian sadar. Melihat ayahnya muncul di depan. Ayahnya di mana? Yerusalem. Berarti bisa jadi mecah badannya. Bisa jadi emang dia datang secepat mungkin. Tayyul ard. Al-masyu alal-ma, bisa jalan di atas air. Ya. Oh ini banyak ini. Kalau jalan di atas air itu banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Jalan di atas udara, wah itu udah banyak deh. Ya. Saya nggak bisa sebut. Mulai dari yang wali Allah sampai wali syaitan ada. Dan yang terakhir apa tuh? Muhadasatul Khadir. Jadi bisa berkoneksi dengan Nabi Allah Khidir. Gitu. Nah, ini yang paling inti, yang paling belakang ini. Karena Nabi Khidir itu simbol dari ilmu laduni.
ilmu laduni. Laduni artinya ilmu yang diperoleh tanpa wasithah, tanpa wasilah, langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa berkoneksi kepada Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, ruziqa bil ilmi laduni. Dia diberi ilmu laduni, ya.